Masih berada di kawasan Juwata Krikil, Kota Tarakan. Aku masih berkesempatan untuk mengolah hasil panen dari tambak kepiting soka Pak Haji Darwis. Jika sebelumnya aku sudah membuat kue istimewa yang dibuat dari daging soka kukus, maka bersama Pak Ali, aku akan membersihkan kepiting soka untuk dibuat masakan istimewa. Sebelum dimasak, kepiting lunak yang semua bagian tubuhnya bisa dimakan ini dibersihkan terlebih dahulu. Semua bagian di sela-sela capit dan cangkang lunak kepiting digosok hingga bersih. Kepiting soka sejak tahun 1990-an sudah dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Karena semua bagiannya bisa dimakan, menjadi salah satu faktor kepiting soka banyak digemari. Saya pikir sudah cukup ini, Dek, Pak Herman. Ya, sudah bersih, nanti habis ini sudah selesai, bawa ke sana lah. Iya, Pak. Ya, Saya bawa, Pak, ya? ya bawa deh. Hati-hati bawanya. Biji ketumbar yang sudah disangrai dihaluskan bersama bawang merah dan bawang putih. Cabai merah, kunyit sangrai, juga kemiri ikut ditambahkan dan dihaluskan. Sementara jahe serta serai cukup dimemarkan saja. Ternyata bumbu dapur yang digunakan untuk memasak kepiting banyak juga. Menurut Bu Elis, tujuannya sih untuk memperkaya rasa dari masakan. Bumbu-bumbu yang beraroma tajam seperti kunyit, serai, lengkuas, dan lain-lain digunakan untuk mengurai bau amis ataupun bau lumpur dari kepiting sokanya. Jika semua bumbu sudah dihaluskan, maka kepiting soka bisa langsung dicampurkan. Bumbu dicampur dengan kepitingnya sampai rata dan mencampurnya harus dengan tangan. Aku harus memastikan jika bumbu tercampur sempurna dengan kepitingnya, termasuk ke dalam sela-sela kepiting. Ini aromanya wangi, Bu. Jadi kepingin makan saya, Bu. Iya. Nanti. Nanti. Nanti, kalau Bu, ya? Sudah masak masih mentah itu. Enggak, Bu. Saking wanginya. Jadi pingin langsung dimakan ini. Iya. Nanti tambahkan pakai kelapa. Bu, ditambah kelapa lagi, Bu, ya? Iya. Setelah itu, barulah parutan kelapa ditambahkan dan diaduk kembali. Berbagai jenis daun beraroma khas seperti kemangi dan daun jeruk juga dicampur ke dalam racikan berbumbu ini, biar makin sedap. Jika semua sudah tercampur, sekarang saatnya dibungkus dan dibagi menjadi beberapa bagian. Biar menjadi banyak, satu bungkus pepes kepiting berisi sekitar 3 ekor kepiting soka berbumbu. Cara membungkusnya sepertinya mudah. Kepiting berbumbu diletakkan di tengah daun yang kedua bagian sisinya dilipat hingga kepiting tertutupi. Sedangkan kedua ujung bungkusan ditutup dan ditusuk dengan lidi hingga dipastikan tidak ada bagian yang bocor. Bang, ini kepitingnya udah dibumbuin. Oh iya, Udah dibungkus juga. Lumurin tanah liat dulu baru kasih naik di sini dipanggang. Pepes kepiting yang sudah dibungkus ini selanjutnya tinggal dibakar. Ini dia yang istimewa dari pepes kepiting soka ini. Sebelum dibakar, pepes diolesi dengan lumpur atau tanah liat lembek sehingga semua bagian pembungkusnya tertutupi. Susah juga ternyata mengoles lumpur ke daun pisang. Karena teksturnya yang lengket, melenceng sedikit, lumpur bisa terlepas. Tanda-tandanya apa, Bang? Kalau kepitingnya udah matang. Tuh tanah liatnya gosong. Oh, bungkusannya gosong, Bang, Iya. ya? Tanah liatnya itu. Iya gosong. Menurut info yang pernah ku baca, lumpur atau tanah liat dalam beberapa jenis masakan digunakan untuk melapisi bahan makanan yang dimasak dengan cara dibakar. Tujuannya untuk menghantarkan panas dari bara api secara maksimal ke dalam bahan masakan. Karena panas yang dihantarkan melalui tanah liat akan terserap sempurna ke semua bagian bahan masakan. Selain itu, tanah liat juga dapat melindungi daun pembungkus bahan makanan agar tidak gosong, sehingga masakan bisa matang sempurna, tetapi tidak sampai hangus. Sekitar setengah jam, kepiting soka pepes lumpur matang dan siap dinikmati.
Selamat makan. Akhirnya, kerja keras untuk belajar mengolah kepiting soka akhirnya berujung pada rasa masakan istimewa ini. Aroma bumbu kepiting yang kaya rempah dan harum daun pisang pembungkus pepes juga memperkaya rasa santap siang kali ini. Tapi ingat, menikmati kepiting harus secukupnya saja ya. Jangan sampai kebanyakan, apalagi buat yang menderita kolesterol. Aku telah membuktikan jika alam memberi banyak manfaat. Dari satu bahan pangan seperti kepiting saja dapat diolah menjadi beragam jenis makanan. Luar biasa. Salam dari Tarakan.